Shalom, Amang Inang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Shalom, Horas, Amang, dan Inang, firman Tuhan yang menyapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam, jemaat kasih Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dengan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan mengantarkan kita untuk boleh melakukan segala aktivitas karya kita hari ini, yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 38 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimanakah perasaan kita jika hari kematian kita diberitahukan kepada kita? Dalam nas ini kita akan melihat seorang raja yang besar yang bernama Raja Hizkia yang jatuh sakit, dan Allah menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Raja Hizkia bahwa ia akan mati. Dan sakit penyakit yang dia derita tidak akan sembuh. Lalu tentu Hizkia akan merasakan kesedihan yang luar biasa. Dan itu bisa kita lihat pada ayat 2 bagaimana Hizkia ketika mendengarkan pemberitahuan Yesaya bahwa dia akan mati, dia menghadapkan wajahnya ke arah dinding, lalu kemudian dia berdoa dan berkata di dalam doanya, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Lalu kemudian menangislah Hizkia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, atas doa dan air mata Tuhan mempertimbangkan apa yang diminta oleh Raja Hizkia sehingga umurnya diperpanjang lagi oleh Allah 15 tahun. Luar biasa bukan? Bahwa kasih Allah itu sungguh luar biasa. Hizkia mendapatkan belas kasihan dari Allah dengan Tuhan memperpanjang hidupnya 15 tahun lagi. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, bagaimanakah jika apa yang dihadapi oleh Raja Hizkia itu diperhadapkan dengan kita saat ini? Ketika kematian kita diberitahukan dan ketika kita memiliki sakit penyakit ternyata tidak ada obatnya, seperti itu. Ketika kita mengalami duka, ketika kita mengalami kematian, ketika kita mengalami sakit penyakit yang menahun dan tidak ada obatnya, tidak dapat sembuh, tentu hal ini sangat-sangat sulit bagi kita. Secara kedagingan kita akan mengalami penderitaan oleh karena apa yang kita derita seperti itu. Tapi kita akan belajar dari apa yang dikatakan oleh Raja Hizkia di sini. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Bisakah kita menganggap bahwa penderitaan itu, sakit penyakit yang kita alami, kesulitan hidup yang kita alami, bisakah kita dengan iman kita mengatakan bahwa itu merupakan keselamatan bagi kita? Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanku. Kita meyakini bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang mendatangkan malapetaka. Akibat dosa-dosa kita, sesungguhnya kita seharusnya masuk kepada jurang maut, tetapi Tuhan mengangkat kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam duka, dalam penderitaan, dalam sakit penyakit yang kita alami, sesungguhnya kita melihat bahwa dalam kesulitan itu, penderitaan itu, kematian itu, duka itu,
sesungguhnya kita melihat karya keselamatan Tuhan. Karena itu katakanlah dengan iman yang kita miliki, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Yesus menyelesaikan penderitaan itu dan keselamatan telah datang bagi kita. Tetap semangat menjalani kehidupan, tetap selalu memiliki iman yang teguh bahwa masa pandemik ini akan berakhir, tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan tidak perlu berkeluar kalau tidak ada kepentingan. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih ya Bapa, kalau Engkau sudah menjadi Raja atas hidup kami. Tentu dalam perjalanan hidup kami ini tidak selalu kami alami Tuhan kebahagiaan. Tapi kami juga mengalami duka, penderitaan, kematian, sakit penyakit. Tapi hari ini Tuhan telah memberikan kebenaran firman-Mu. Kalau Raja Hizkia yang diberitahukan kematiannya, tetapi dia mendapatkan keselamatan dari kepahitannya itu, dengan Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun, seperti itulah kami meyakini bahwa penderitaan itu akan berguna bagi kami Tuhan untuk tetap memahami, menyelami karya keselamatan Tuhan. Bahwa dalam penderitaan, dalam sakit, dalam susah yang kami alami, mujizat Tuhan akan terjadi atas hidup kami. Karena itu kami menyerahkan hidup kami. Apapun yang akan kami jalani, Tuhanlah yang menjadi keselamatan kami. Terpujilah Engkau, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.